Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjih amma ba'd. Para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali di tayangan kesayangan kita semuanya, yaitu program live interaktif yang bertemakan keimanan, doa, dan dzikir yang dibersamai langsung oleh guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama menimba ilmu dan juga mendengarkan nasihat-nasihat indah dari guru kita yang insya Allah akan disampaikan dalam beberapa saat lagi. Dan alhamdulillah beliau guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala telah hadir di studio Fatwa TV Jember kali ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaif halakum Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Masya Allah. Sore hari ini hujan ya Ustadz Jember, jadi agak lebih sejuk malam ini. Ya, mudah-mudahan juga siraman rohani seperti ilmu dan keimanan yang kita dapatkan juga menambah kesejukan jiwa dan hati Amin. kita. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Baik, dan tak lupa kami juga menyapa seluruh pendengar setia program kesayangan kita semuanya, yaitu live interaktif pada kesempatan kali ini, yang ikut mendengarkan melalui radio-radio yang sudah tergabung ke dalam RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbes Yogyakarta, kemudian ada Radio Sahabat Tegal, kemudian ada Radio MDFM Probolinggo, kemudian ada Radio Hang FM Batam, kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, dan kemudian ada Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian ada Radio Gema FM Bontang, dan kemudian ada Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir ada Radio Mas FM Sragen. Dan tak lupa kami juga mengajak kepada Anda semuanya, para pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya kepada guru kita, Ustadz Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang ingin bertanya secara langsung, bisa melalui 2 cara yang kami tawarkan. Cara yang pertama bisa melalui telepon satelit kami, yaitu 0331 544 6087, atau pemirsa juga bisa bertanya secara langsung melalui telepon WA kami, yaitu 0821 706087. Dan sebelum memasuki sesi tanya jawab yang insya Allah akan kita lalui dalam beberapa menit ke depan, alangkah baiknya kita membuka pertemuan pada kesempatan kali ini atau live pada kesempatan kali ini dengan nasihat pembuka yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita secara langsung, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya sangat banyak sekali manfaat atau buah manis dari keimanan yang bersemi di hati seorang mukmin. Keimanan yang telah terpatri dalam hati seorang muslim, kemudian diiringi dengan ucapan lisan dan disempurnakan dengan anggota atau perbuatan anggota badannya.
itulah hakikat dari keimanan. Sungguh manfaat dan maslahat serta buah manis dari keimanan tersebut mencakup seluruh kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba, dunia dan akhirat. Di antara manfaat dari keimanan atau buah manis dari keimanan yang akan diraih oleh seorang hamba di dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih hamba tersebut menjadi wali Allah. Jadi dengan keimanan seorang akan meraih dengan keimanan seorang akan meraih predikat al-wilayah, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memilih hamba sebagai walinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba untuk seluruh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah tidak ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan menyempurnakan imannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka dia akan menjadi wali Allah. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba bila telah menjadi wali Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirah. Di antara kebaikan tersebut, Allah akan mengeluarkan dia dari berbagai kegelapan, kesesatan, kebatilan, kegelapan kekufuran kepada iman, kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid, kegelapan bid'ah kepada sunnah, kegelapan kemaksiatan kepada ketaatan, kegelapan akhlak yang tercela kepada akhlak yang mulia, kegelapan kezaliman kepada keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita meraih wilayah atau wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat pembuka pada malam hari ini. Berarti kesimpulannya adalah mereka yang ingin menjadi wali Allah adalah mereka yang harus beriman kepada Allah, begitu Ustaz? Nah, beriman dan bertakwa. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, Ustaz, ini kita memasuki ke pertanyaan pertama dari website. Assalamualaikum Ustaz. Dari Bapak Hermani, DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Apa arti dan pemahaman tentang ibadah sirri dan juga ibadah hakiki? Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhol Ustaz. Taib. Ibadah sirri dan juga ibadah sirri. Hakiki. Ibadah sirri dan hakiki. Taib. Ya, terima kasih kepada Pak Hermani ya di DKI Jakarta. Perbedaan antara ibadah sirri dan ibadah hakiki. Ya, ibadah sirri adalah ibadah yang tersembunyi. Dan ibadah sirri tersebut mencakup seluruh amalan hati. Karena tersembunyi. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terniat dalam hati seseorang, apa yang dia lakukan. Ya, berbagai amalan hati, kecintaan, rasa takut, berharap, tawakal, khusyuk, niat yang baik, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, amalan-amalan hati. Itu semua termasuk pada ibadah sirri yang tersembunyi. Ya. Ibadah yang tersembunyi, keikhlasan. Ya. Adapun ibadah hakiki,
yaitu ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah ketaatan kepada Allah yang dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah ketulusan cinta kepada Allah dan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Hati yang bersemi dengan cinta kepada Allah, cinta yang menjadikan hamba atau yang menghambakan, menjadikan seseorang menghambakan diri kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan. Kemudian di hatinya ada cinta kepada Allah. Kecintaan yang bermakna ketundukan. Kecintaan yang bermakna disertai pengagungan. Nah, kemudian disempurnakan dengan ketundukan yang sepenuhnya kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itulah ibadah yang hakiki. Ubudiyah yang sesungguhnya adalah seorang yang beribadah yang menggabungkan antara ketulusan cinta kepada Allah yang diibadati dan ketundukan kepada Allah dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga apa yang sudah beliau paparkan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Hermani. Dan mari kita menuju ke penelpon pertama kita, yaitu Bapak Soleh Haji dari Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua hadis, Ustaz. Yang pertama, jika seorang berzikir membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa'udzubika minan nar selama 3 kali, itu akan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan di surga. Kemudian ada hadis menyatakan bila seorang mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaik selama 3 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sekalipun pergi dari medan perang. Apakah hadis itu sahih, Ustadz? Dan zikir-zikir apa, Ustadz, yang bisa memasukkan seorang hamba ke surga dan diampuni dosa-dosanya, Ustadz? Jazakul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Baik, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Soleh Haji ya di Bengkulu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Beliau bertanya tentang dua hadis atau yang mencakup tentang zikir. Yang pertama redaksi Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Apakah ini merupakan hadis yang mungkin sahih yang bisa diamalkan? Yang kedua, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih, dan siapa mengucapkannya akan diampuni dosanya, kendati dosa yang sebabkan lari dari medan perang. Adapun yang pertama, itu termasuk zikir yang seharusnya dan untuk banyak diucapkan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya berbagai zikir yang kita ucapkan, maka pada hakikatnya tidak keluar dari dua permohonan. Selamat dari api neraka dan juga selamat masuk surga. Maka tatkala seseorang datang pada Nabi SAW bertanya atau Rasul bertanya pada seseorang tentang zikir yang diucapkan, maka dia mengatakan, ini as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Nah,
Faqala inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Faqala Rasulullah sallam haulaha nudandin. Haulaha nudandin. Ya. Rasul bertanya, apa yang kau ucapkan dalam doamu? Lelaki tersebut menjawab, aku memohon kepada Allah as'aluhul jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku memohon surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari api neraka. Saya tidak bisa mengucapkan apa yang kau ucapkan dan para sahabatmu. Maka Nabi menjawab, haulaha nudandin. Ya. Bahwa seputar masalah itu juga kami berdoa, memohon, mengulang-ulang permohonan dan permintaan. Jadi hendaklah kita memperbanyak mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, wa a'udzubika minan nar. Ini doa yang sahih yang harus banyak kita ucapkan. Yang kedua tadi redaksi doa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Barang siapa mengucapkan hal itu dia akan diampuni dosanya kendati lari dari medan peperangan. Ini juga terdapat dalam riwayat yang hadisnya juga sahih, bisa diamalkan. Ini termasuk redaksi atau lafaz istighfar, lafaz istighfar yang dinukilkan dari Rasulullah SAW. Di antaranya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka hadis sahih, perbanyaklah mengucapkan istighfar tersebut. Nah, adapun tadi ditanyakan juga amalan atau zikir yang memasukkan kita ke dalam surga atau menyelamatkan dari azab Allah. Ya, semua zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang diucapkan di pagi dan petang hari dan dalam banyak kesempatan, pada dasarnya itu adalah amalan yang akan menjadi sebab Allah membahagiakan seorang hamba. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat. Jadi secara spesifik, secara khusus, memohon surga kepada Allah. Allahumma as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan juga amalan yang mendekatkan diriku pada surga. Aku berlindung kepadamu dari api neraka dan juga amalan yang menjerumuskan ke neraka. Nah, memohon kepada Allah, Allahumma as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Jadi intinya semua zikir yang kita ucapkan, yang diajarkan Rasulullah SAW merupakan sebab utama untuk keselamatan dunia dan akhirat kita, keselamatan untuk meraih ridha Allah, surga Allah, dan tentunya juga selamat dari murka Allah, dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Nah, bahkan Nabi menjelaskan bahwa la ilaha illallah adalah merupakan kunci atau afdalul hasanat. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal di atas ucapan tersebut, dakhalal jannah. Kemudian dua kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, dan sangat dicinta Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Kemudian juga ada 5 tahlil yang bila seorang mengucapkannya kemudian meninggal dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan disentuh api neraka. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi banyak sekali. Maka tadi disampaikan bahwa semua zikir dan doa yang kita diajarkan Rasul adalah sebab utama untuk keselamatan kita, untuk meraih ridha Allah dan selamat dari api neraka. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Soleh Haji. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu dari Bapak Fajar Jambi. Assalamualaikum, Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang doa azan tuh. Kita sebagai muazin tuh setelah mengumandangkan azan tuh apakah harus berdoa? Maksudnya doa sudah dan Allahumma rabbah gitu. Itu sebagai muazin apakah kita juga berdoa sesudah azan itu? Redaksinya apabila kita mendengar azan Ustaz. Jadi apakah sebagai muazin juga berdoa sudah azan itu harus dibaca? Yang kedua, ketika mendengar azan itu kan kita membaca doa Allahumma rabbah wa tamah itu apakah harus mengangkat tangan? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ya, terima kasih kepada Pak Fajar ya. Ya. Di Jambi, barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya seorang yang muazin setelah azan apakah juga ya mengucapkan doa? Ya, jawabannya na'am juga, dia mengucapkan doa. Tapi ya tidak menjawab seperti ya yang lain mendengar azan karena dia telah mengucapkan lafaz tersebut. Akan tapi setelah azan ya juga disyariatkan bagi dia untuk mengucapkan doa, ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati muhaban wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama muhdal ladzi wa'adta. Baik. Kemudian bagi yang mendengar azan tatkala berdoa setelah azan tersebut apakah mengangkat tangan? Ya tidak mesti. Ya tidak mengangkat tangan. Ya tidak mengangkat tangan. Cukup hanya berdoa ya. Karena dalam posisi tersebut ya tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Jadi cukup hanya berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadil wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'adta. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya dan semoga hal tersebut bisa menjawab Bapak Fajar dari Jambi. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya dari Ibu Yanti Bangka Belitung. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Halo. Baik, qadarullah terputus. Kami mempersilahkan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kita mengenai program keimanan, doa, dan zikir bisa melalui dengan dua cara, yaitu pertama telepon satelit kami 0331 544 6087 atau bisa juga melalui layanan WA telepon kami 0821 7000 6087. Insya Allah semua pertanyaan akan dijawab sesuai dengan tema yang ada pada live interaktif kali ini. Dan masuk pertanyaan berikutnya dari website Ustadz. Nah, dari Saudari Tutut Anastasia, Sulawesi Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di umur saya yang sudah 46 tahun, sudah punya rumah, sudah punya pengajian tetap di lingkungan tetangga, dan sudah mengajar di SMP dan SMA di lingkungan tetangga juga. Saya masih juga punya ibu dan seorang adik perempuan di kota Makassar. Syukran jazakumullah khairan. ya. Ya, terima kasih kepada saudari ya, Tutut Anastasia ya, Suhartati di Sulawesi. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama ya, hendaklah saudari Tutut ya, banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat. Ya, sudah diberi kesempatan umur 46 tahun, kemudian berbagai nikmat yang dimiliki, dirasakan, rumah, dan juga bisa mengajar, ya,
kegiatan yang sungguh sangat baik sekali, ya, mengajar atau mendidik, maka begitu banyak nikmat dan nikmat-nikmat yang lain yang tentunya ya begitu banyak yang Allah curahkan kepada hambanya. Maka wajib bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat tersebut. Menjadi pertanyaan bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa syukur itu ada ya rukunnya. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat dengan hati. Bagaimana caranya? Meyakini bahwa seluruh nikmat tersebut itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintaran, kecerdasan, ya, kekuatan kita, ya, tidak. Ini yang pertama, dari Allah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah curahkan kepada kalian nikmatnya lahir batin. Itu juga Allah menjelaskan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datang dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan lisan. Caranya banyak memuji Allah. Memuji Allah, menyebut nikmat tersebut, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan lisan mengagungkan Allah. Ya. Kemudian bersyukur dengan anggota badan. Nikmat yang Allah berikan digunakan ya kepada jalan kebaikan, kepada hal yang baik. Umur yang Allah berikan masih sehat, ya, maka manfaatkan untuk ketaatan. Berbagai nikmat yang diberikan Allah digunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat adalah mencintai sang pemberi nikmat, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh nikmat datang dari Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala yang wajib dicintai. Dan yang kelima adalah bersungguh-sungguh untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah, selalu menghadap kepada Allah dalam melakukan ketaatan dan amal soleh. Itulah ya syukur, ya rukun syukur. Kemudian perlu diketahui, begitu seorang hamba telah mampu bersyukur, maka itu adalah nikmat yang menuntut ya dia mensyukuri nikmat kesyukuran tadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa kesyukuran itu tidak ada batasnya. Kenapa demikian? Karena mensyukuri satu nikmat adalah nikmat yang membutuhkan nikmat yang selanjutnya ya untuk mensyukuri. Kesyukuran yang kedua membutuhkan kesyukuran yang ketiga, begitu seterusnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Nah, demikian Allahu a'lam. Karen Ustaz atas pemaparannya dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari atau Ibu Tutut Anastasia. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu Bapak Muhammad dari Sulsel. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak pertanyaannya. Afwan Ustaz, saya mau bertanya tentang hadis Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dah. Al-Quran menjelaskan ayat satu dengan yang lainnya. Karena salah satu dai yang mengatakan Quran tidak butuh lagi tafsir-tafsir yang lain karena Quran itu sudah ada tafsirannya sendiri, yaitu ayat satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Seperti misalnya pada surat Al-Fatihah ayat 7, Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu katanya tafsirannya ada pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, barakallahu fikum. Ya. Baik, wafikum Ya, terima kasih kepada saudara atau Muhammad di Sulsel ya, Mas. Nah, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Jadi beliau mengungkapkan satu ungkapan bahwa ada yang mengatakan Al-Quran ya yufassiru ba'duha wa ba'duhu ba'dha. Al-Quran itu saling menafsirkan satu ayat ya tafsirkan oleh ayat yang lain. Nah, jadi tidak butuh pada penafsiran yang lain.
Dari satu sisi pernyataan ini ada benarnya, tapi dari sisi lain ada kekeliruannya. Ya. Bila yang dimaksud bahwa di dalam menafsirkan Al-Quran tersebut, yang pertama yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah redaksi ayat Al-Quran tersebut. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan makna dan maksud dari perkataannya. Ya. Al-qari'atu. Al-qari'atu wa ma adrakamul qari'ah. Ya, yauma yaqumun nasu. Nah. Jadi jelaskan al-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush, ya, ila akhirih. Itu penjelasan tentang makna qari'ah. Apa arti qari'ah? Ya, salah satu dari ya nama hari kiamat. Dan sebagian tadi dijelaskan juga, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Apa maksud dari awliya Allah? Banyak orang yang salah dalam memahami awliya Allah. Dikira bahwa orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, kemudian terbang di udara, itulah wali, kata dia. Dan menemukan hal-hal yang gaib atau hal benda-benda yang hilang, wali. Atau dia bisa menyembuhkan seseorang, itu wali, kata dia. Tidak demikian. Allah menyebutkan, menjelaskan makna dari wali tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Begitu juga seperti yang disampaikan, an'amta alaihim. Siapa mereka yang an'amta alaihim? Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi dari satu sisi benar. Maka metoda yang benar dalam penafsiran Al-Quran, pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya. Ayat-ayat yang mutlak nanti dijelaskan dengan ayat yang ya muqayyad, yang umum dijelaskan dengan yang khusus, seperti itu. Kemudian penafsiran Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan hadis. Penafsiran Al-Quran dengan hadis. Ya, penjelasan maknanya. Allah perintahkan untuk salat, aqimus salat. Lalu bagaimana kita menafsirkan salat? Bagaimana tata cara? Ya, datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasul yang menjelaskan. Ya. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Para sahabat begitu mendengar ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang yang beriman, yang tidak menzalimi diri mereka, ya, yang tidak menzalimi diri mereka, bagi mereka keamanan dan hidayah. Para sahabat memahami, ya, siapa yang tidak menzalimi diri mereka. Tapi Rasul menjelaskan maksud kezaliman dalam ayat tersebut siapa? Adalah kesyirikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Luqman. Allah jelaskan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Nah, begitu seterusnya. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Nah, kemudian Al-Quran ya ditafsirkan dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Seperti Ibnu Abbas, kemudian murid-murid beliau, Mujahid dan yang lainnya. Para sahabat yang lebih memahami makna Al-Quran. Nah, jadi bukan hanya sekadar ayat saja. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk kembali kepada pemahaman mereka dalam menafsirkan Al-Quran tadi, agar kita tidak salah dalam memahami. Jadi ada sisi benarnya, ada sisi kelirunya. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya dari Abu Rizal, Kalimantan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya. Terkait masalah Qiyamul Lail ya, yang saya tanyakan, apabila setelah selesai Qiyamul Lail tahajud ya sampai 11 rakaat, apakah disyariatkan ada dikirnya Pak Ustaz
atau bisa langsung berdoa aja Pak Ustadz ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya kalau boleh ini masalah sholat Pak Ustadz. Mudah-mudahan seandainya saya dipanggil atau siapapun ya yang kadang-kadang saya lihat di siaran langsung TV Makkah Pak Ustadz, itu ada orang sholat di seputaran Ka'bah. Kan disyariatkan kalau sholat kita lihat ke tempat sujud Pak Ustadz ya. Apabila di sholat di seputaran pelataran Ka'bah, bolehkah kita sholat melihat Ka'bah Pak Ustadz? Mungkin itu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Rizal, Abu Rizal di Kalimantan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, setelah Qiyamul Lail selesai 11 rakaat, masih ya ada waktu sebelum terbit fajar. Ya, apa yang dilakukan? Apakah ada zikir khusus atau langsung berdoa? Ya, dalam hal ini ya, yang utama dilakukan adalah memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Jadi kalau para ulama salaf dahulunya mereka qiyamul lail, kemudian ya sebelum terbit fajar, ya, selesai mereka qiyamul lail, mereka memperbanyak istighfar sebagai ya bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Jadi mereka di waktu sahur mereka banyak beristighfar dan mereka beristighfar di waktu sahur. Maka begitu yang dilakukan mereka. Ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya tabi'in dan para ulama salaf. Jadi mereka dalam sholat malamnya dengan bacaan yang panjang, kemudian selesai mereka qiyamul lail sembari menunggu ya waktu masuk sholat subuh, maka itulah waktu sahur. Nah, waktu-waktu tersebut mereka manfaatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bila salat di depan Ka'bah, ya apakah melihat Ka'bah atau tempat sujud? Ini juga ditanyakan pada para ulama, maka dalam hal ini yang lebih utama itu adalah ya melihat tempat sujud. Karena begitu kita melihat Ka'bah, biasanya itu akan mengurangi konsentrasi kita. Apalagi sekarang ini malah dilihat mungkin ya kiswahnya, perhiasan apanya, tulisan kaligrafinya kan begitu ya, atau mungkin orang-orang yang mungkin sedang sholat gitu, atau mungkin lagi tawaf, sehingga dengan demikian pasti akan mengurangi konsentrasi. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ya bahwa hal yang mendatangkan kekhusyukan itulah yang lebih utama. Ya, seandainya melihat Ka'bah tersebut membuat seorang ya terlena, tidak bisa konsentrasi, maka posisi dia menghadap tempat sujud tadi itulah yang lebih utama, karena itu yang mendatangkan kekhusyukan tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparannya, dan semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak atau Abu Rizal. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya dari Ibu Hilda Padang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz nanti selalu sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Saya amin. ingin Barakallahu fiik. saya setahunya selama ini kita habis sholat itu membaca zikir Subhanallah 33, tahmid 33 dan takbir 33. Kemudian kemarin saya membaca buku Ustadz, ada juga hadis itu Jibril mengajariku beberapa kalimat. Setiap selesai sholat bertasbihlah 10 kali, bertahmidlah 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Kemudian jika kalian hendak tidur bertasbih 33 kali, bertahmid 33, dan bertakbir 34 kali. Nah. Jadi bagaimana yang sebaiknya Ustadz? Apakah 3 dan 10 ini dibaca keduanya atau gimana Ustadz? Yeah. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, terima kasih kepada Ibu Hilda ya di Padang. Barakallahu fiik. Jadi benar ya apa yang Ibu sampaikan tadi,
semuanya benar, tidak ada yang bertentangan. Jadi dalam masalah zikir selesai solat itu memang terdapat juga riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau yang baca 10 kali, 10 kali, 10 kali. Dan yang paling masyhur itu yang terbanyak adalah jumlah tasbih, tahmid dan takbirnya 33 kali dan dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi sesekali ibu membaca hanya ya 10, 10, 10 ya tidak ada masalah. Tapi yang banyak dilakukan beliau alaihi salatu wassalam adalah yang 33 kali tadi. Nah, 33 masing-masing tahmid, takbir, tasbih, tahmid dan takbir. Adapun ya di waktu di antara zikir yang juga diucapkan ya sebelum tidur yaitu juga bertasbih, bertahmid dan bertakbir 34 kali. Sebagaimana diajarkan Rasul kepada ya anak beliau ya Fatimah dan juga suami Ali bin Abi Thalib. Nah, dan itu kata beliau lebih baik daripada pembantu. Dan bila itu diucapkan maka insya-Allah seorang bangun waktu pagi dalam keadaan ya semangat dan ya sehat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan dalam hadis tersebut. Sekali ibu mungkin mengucapkan 3, sekali mengucapkan 10 kali, kemudian di banyak waktu, di lain waktu, ya maka mengucapkan 33 kali masing-masing dari tasbih, tahmid dan takbir tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya dan semoga pemaparan tersebut bisa menjawab Ibu Hilda dari Padang. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, Ibu Sri dari Samarinda. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silahkan Ibu pertanyaannya. Ini masalah zikir pagi ditambahi itu loh, baca sholawat 10 kali, terus kalau subuh kalau habis maghrib juga 10 kali. Apa itu ada dalilnya, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Nggih, makasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu ya Sri ya di Samarinda, barakallahu fiik. Zikir dan secara khusus bersalawat ya di pagi hari atau mungkin ya pagi hari atau selesai sholat tadi gitu ya. Nah, pertama kita dianjurkan untuk banyak bersalawat pada Nabi alaihi salatu wassalam setiap saat, di sore hari, di pagi hari, ya disyariatkan kita memperbanyak salawat ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih lagi di hari Jumat atau begitu kita mendengar nama Nabi alaihi salatu wassalam kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad. Nah, adapun secara khusus ya bersalawat di penghujung salat yaitu 10 kali ya, itu merupakan ya bacaan rutin gitu ya. Wallahu alam ya, sepertinya tidak ada pengkhususan ya, tidak ada pengkhususan ya. Begitu juga di pagi dan petang hari, kendati dalam sebagian zikir ya, karena zikir tersebut adalah ya doa, maka tentunya doa tersebut dimulai dengan memuji Allah, kemudian diakhiri dengan bersalawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di situ para ulama mengatakan maka diutamakan begitu berdoa di pagi dan petang hari sebelum mengakhiri, maka diakhiri dengan salawat pada Nabi SAW sebagai penutup. Nah, adapun jika tidak dibaca tidak ada masalah ya, tapi tentunya kita hendaklah memperbanyak salawat pada Nabi SAW di pagi, di petang hari, atau di dalam setiap kesempatan dan keadaan kita memperbanyak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya dan semoga pemaparan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Samarinda. Dan kami kembali mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala seputar keimanan, doa dan zikir,
entah itu rukun iman, rukun Islam, tauhid ataupun semacamnya, dan juga zikir-zikir ataupun faidah dari zikir yang ada, bisa bertanya melalui dua cara, yaitu cara yang pertama adalah telepon satelit kami 0331 544 6087, atau bisa juga melalui layanan WA telepon kami 0821 7000 6087. Atau bagi para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, bisa mengetikkan atau menuliskan pertanyaan-pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com atau www.fatwatv.id. Dan berikutnya Ustadz ada pertanyaan dari Bapak Solahuddin, Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak. Ini saya mau tanya Pak Ustaz. Baik, silakan Bapak. Jadi saya itu pernah dengar ceramah itu kan, kita habis sholat itu mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 li abi wa umi wa rahmuhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wal muslimin wal muslimat. Nah itu saya itu mau saya tanyakan Pak, itu ada keterangan dari hadis Nabi atau di mana itu? Saya mohon penjelasannya Pak. Nah, oke, nah itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Nah, Baik, ya. silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Sanaruddin ya di Lampung ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, di dalam Sahih Muslim terdapat riwayat yang menjelaskan ya apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai beliau ya salam ya di waktu melaksanakan salat. Disebutkan bahwa pertama yang beliau ucapkan ya istaghfar, yastaghfirullah ya thalathan. Beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Nah, perawi hadis Sufyan Thawri atau Sufyan bin Uyainah mengatakan yaqulu astaghfirullah, ya astaghfirullah, ya astaghfirullah, itu maksud istaghfarullah. Nah, jadi tidak terdapat dalam riwayat tersebut ada pernah astaghfirullahaladzim li waliyya walil muslimina astaghfirullah wa atubu ilaihi li walil muslimina, tidak terdapat tambahan tersebut. Nah, tapi di luar salat ya dalam doa maka disyariatkan ya di luar maksudnya di penghujung ya selain di selesai salat maka kita disyariatkan untuk memohon keampunan bagi kaum muslimin, untuk orang tua kita, saudara kita, karena Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Disyariatkan bagi kita untuk mendoakan kaum muslimin, memohonkan keampunan. Tapi zikir secara khusus selesai salat itu tidak ada redaksi yang seperti itu. Cukup mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Setelah itu baru mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, seperti itu. Kemudian dilengkapi dengan zikir yang lain, tahlil ya. Kemudian setelah itu ya Allahumma la mani lima ataitu wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baru tasbih, tahmid, takbir, kemudian tambah dengan tahlil, selesai. Bila dibaca dengan doa yang lain, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya tidak ada masalah. Jadi begitu. Intinya tidak ada redaksi yang seperti itu. Yang ada mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Nah, demikian Allah wa'ala. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga pemaparan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Sonarudin. Dan menuju ke penelpon berikutnya dari Ibu Misreni Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz. Nah. Iya gini, itu di antara azan dan iqamat itu kan ada doa yang mustajab gitu ya. Nah. Juga ada sholat sunnah qobliyah. Itu mana yang diutamakan ya Ustadz? Apa berdoa dulu, apa kita sholat qobliyah dulu?
Nah, itu. Ya. Kemudian doa buat anak itu saya tuh lihat di YouTube ya Ustadz, yang artinya itu bagus banget yang begini. Allahumma jangal auladana auladan sholihin hafidin alil Qur'ani wa sunnati muqa'ilin. Itu dan seterusnya itu sahih nggak ya Ustadz dalilnya itu ya? Dan bisa diamalkan buat sujud di terakhir apa enggak ya Ustadz? Nah, itu aja. Mohon tausiahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal Ustaz. Nah, terima kasih kepada Ibu Mas Reni ya, Mas di Lampung. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi doa di antara waktu yang mustajab adalah antara dua azan ya, yaitu antara azan dan iqamah. Nah, yang menjadi pertanyaan beliau, apakah kita sholat qabliyah dulu atau berdoa? Yang pertama tentunya, begitu kita mendengar azan, kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Nabi SAW ya. Bersalawat kepada beliau dulu, kemudian mengucapkan Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'atta. Selesai itu, ya, jika ada solat qabliyah, maka kita solat qabliyah dulu. Ya, solat qabliyah dulu. Seperti zuhur 4 rakaat ya, 2 rakaat. Atau subuh gitu. Nah, maka kita solat qabliyah dulu. Jika seandainya kita masuk masjid, ya, tapi tidak ada solat qabliyahnya, maka sebelum kita duduk, setelah saya mendengar azan, kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid, seperti itu. Jadi setelah itu sembari menunggu azan sampai iqamah, ya kesempatan bagi kita untuk berdoa. Kesempatan untuk berdoa. Nah, kemudian tadi doa juga saya tidak hafal ya redaksi doanya tadi. Tapi seperti itu memohon ya bagaimana keselamatan untuk anak, menjadi anak yang soleh, penghafal Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, begitu ya. Jadi kandungannya baik. Para ulama menjelaskan bahwa selama doa itu kan permohonan. Selama kandungannya itu baik, ya tidak ada makna yang jelek atau makna yang menyimpang, maka boleh kita mengucapkan doa tersebut. Ya, boleh berdoa. Tidak bisa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Boleh mengucapkannya selama doa itu mengandung makna permohonan yang baik. Akan tapi tentunya seluruh permohonan yang baik itu sudah terkandung dalam doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita lebih mengutamakan membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, singkat, padat, dan begitu ya mencakup maknanya. Nah, jadi, itu yang sebenarnya diucapkan di penghujung salat, di waktu sujud. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika doa-doa yang mengandung makna baik, permohonan, ya, kendati dengan tidak bahasa Arab, boleh kita berdoa dengan doa tersebut. Nah, kendati demikian, yang utama kita berusaha untuk menghafal doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, karena doa beliau adalah doa yang singkat, padat, dan sungguh ya mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga pemaparan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nisreni. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, Ibu Iis dari Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, ketika saya sholat maghrib, setelah salam ada sesuatu yang menghalangi itu, ya ada tamu mungkin penting gitu. Tapi saya belum sholat ba'diyah. Nah, ketika udah 1/4 jam kira-kira, boleh enggak itu kalau langsung sholat ba'diyah maghrib? Ya. Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yesia di Bandung. Jadi jika saya sholat maghrib kemudian belum langsung ba'diyah, mungkin ada tamu atau ada hal yang lain,
kemudian baru kurang lebih 1/4 jam ya baru sholat ya ba'diyah. Apakah diperbolehkan? Jawabannya ya boleh, tidak ada masalah, diperbolehkan karena masih ada waktu ya sebelum masuknya waktu isya. Jadi tidak ada masalah, diperbolehkan demikian, apalagi dengan kondisi yang mungkin dalam perlu ya hal yang dilakukan diselesaikan. Setelah itu seorang sholat qabliyah atau ba'diyah tadi. Nah, demikian wallahu alam. Taib, sebelum diakhiri ya Latif ya, saya punya satu permasalahan yang pada tanggal 5 bulan 11 itu pertanyaan Ibu Yeni di Padang. Mudah-mudahan beliau mendengar ya pada kesempatan kali ini. Beliau bertanya tatkala itu tentang seorang yang junub belum mandi. Oke. Apakah boleh dia berzikir? Itu pertanyaannya seperti. Oh. Ya, dia junub, dia mandi, belum mandi, tapi mungkin ya berwudu kemudian tidak mau tidur. Nah, bolehkah dia berzikir? Itu pertanyaannya. Tatkala itu saya menjawab, ya, saya mengatakan bahwa waktu itu adalah tidak berzikir karena tidak dalam kondisi suci. Dan ternyata itu juga ya pendapat sebagian para ulama. Tapi ternyata pendapat yang rajih, yang sahih itu dia boleh berzikir. Yang tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Itu harus dalam keadaan ya selesai bersuci dan mandi. Adapun zikir yang lain, seperti sebelum tidur, boleh dia membaca. Ya. Karena sebagaimana jelaskan dalam hadis bahwa orang-orang beriman itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, mereka berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, duduk dan berbaring. Dan Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahwal, fi kulli ahyani, berzikir mengingat Allah dalam setiap kondisi. Jadi yang sahih diperbolehkan. Saya ulangi, yang sahih diperbolehkan. Jadi meralat jawaban sebelumnya. Adapun membaca Al-Quran yaitu tidak diperbolehkan kecuali setelah mandi, ya, setelah mandi dari junub tadi. Adapun zikir yang selain Al-Quran maka diperbolehkan dia membaca seperti doa sebelum tidur. Nah, kendati belum mandi dari junub tadi. Wallahu alam. Semoga Allah maafkan ya kesalahan kita. Nah, demikian wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan jawabannya, dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan atas kesempatannya antum berkenan hadir di sini. Dan alhamdulillah pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup bagi kesempatan kita pada live interaktif kali ini. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, entah yang mendengarkan secara langsung melalui YouTube ataupun TV, atau yang mendengarkan melalui radio-radio kesayangan Anda semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya hingga akhir acara kami kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak kepada Anda semuanya, para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau acara live interaktif kami yang sudah terjadwal mulai dari hari Senin hingga hari Jumat, yang mungkin insya Allah jadwalnya bisa dilihat melalui layar kaca Anda semuanya. Dan juga kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV yang ingin berkunjung untuk mengetahui perkembangan dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, ataupun yang ingin bertanya secara langsung melalui website kami, bisa mengunjungi www.dewanfatwa.com atau www.fatwatv.id. Dan kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk berta'awun, saling tolong-menolong bersama di dalam dakwah sunnah ini melalui rekening yang sudah tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima infak Anda semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah, nikmat harta yang berlimpah, dan juga kesehatan dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kami selaku pembawa acara mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon pamit undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.